bergabung, selamat pagi, selamat datang semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ibadah bersama-sama, ya walaupun tidak onsite ya, tapi roh kita tetap onsite, amin. Ya. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita bangun penyembahan bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah atas kami. Kesetiaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau mengasihi kami. Beri kami kesempatan untuk menyembah, beribadah dalam hadirat. Saat ini biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah, menyegarkan setiap hati kami, sehingga kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Tiada yang sepertimu Bapa. Tuhan, Kau sungguh baik. Syukur bagimu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat sama-sama penyembahan buat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur
katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, mari bawa syukur pada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus. Mari bawa ucapan syukur kepada Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Syukur bagimu, tiada yang sepertimu Tuhan, sebab Kau teramat baik bagi kami Bapa. Perbuatanmu besar, kami senantiasa bersyukur, sebab apapun yang terjadi, kami yakin Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu itulah yang terutama bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat dan kuat melewati setiap perkara yang Kau izinkan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, Kau Allah yang setia. Mari terus menyembah Tuhan, terus menyembah Yesus. Semua kita, saya ajak kita semua aktif menyembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur. Amin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
Kami tahu kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di tengah-tengah kami. Karena ada Yesus, ada hadirat Allah, ada kuasa Roh Kudus yang terus berkarya di dalam setiap kami, Tuhan. Ora lama shikata kadara laba 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 ya dalam Mari Bapak Ibu Saudara, come on, sembah Tuhan. Jangan batasi dirimu, come on. Bawa penyembahan bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu, kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada berkuasa, tanganmu bekerja, Rohmu sedang berkarya, memulihkan, mengubahkan, melepaskan, memperbaiki setiap keadaan kami, sehingga kami semakin menjadi terang bagi kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Oh, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah Tuhan, penyembahan kami kepada Yesus. Ora lama shikata kandara laba ya lama. Oh, kita angkat pujian ini kepada Yesus. Pujian dan syukurku kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ada hanya karena anugerah, bukan karena kuatanmu. Penyembahan bagimu Tuhan. Engkau hidupku, amin, berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan.
yang melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku. Mari semua nyanyikan lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, penyembahan. Yes Lord. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, hidup kami ini Tuhan, kami tidak mau pakai dengan sia-sia, tapi kami mau persembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau pakai sebesar sebaik-baiknya Tuhan, semaksimal mungkin untuk dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar membuka layar kami Tuhan, tapi kami benar-benar lapar dan haus akan firman Tuhan. Kami mau terbuka akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk menghidupi setiap apa yang akan kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kami hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat HOC di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikannya. Selamat siang semuanya. Kalau boleh saya minta dengan sangat hormat, Bapak Ibu jangan cuma kasih lihat saya foto atau layar hitam ya. Kalau boleh, saya senang sekali dari awal kita nge-zoom ini, saya sangat terberkati dengan Om Jimmy, dengan Tante Tera yang selalu setia, tidak pernah tutup layarnya. Terima kasih banyak ya buat Tante sama Om Jimmy sebagai tetua, paling tua di sini. Senang sekali ya Pak Niko ya, kalau di dalam satu perkumpulan gini ada orang tua yang bisa menjadi panutan buat kita, selalu membuka layar HP-nya, selalu mendukung pelayanan ini dengan hadir tepat waktu dan membuka layar HP-nya. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di dalam Zoom ini, saya tuh nggak pernah lihat orangnya, saya cuma tahu di sini itu, cuma tahunya Bang Ponius yang sudah saya pernah ketemu. Kalau yang lain saya nggak tahu ini. Kalau bisa ya, apa kabar Bang Ponius? Sehat sudah? Sudah Puji sehat Tuhan, Bang? sehat ya. Puji Tuhan ya. Bisa dibuka terus ya Bang ya, untuk mendukung pelayanan ya Bang ya. Ya, yang lain silakan mau dibuka atau yang belum siap. Saya harap kita bisa berinteraksi ya Bapak Ibu. Bang Saifwan, saya bisa share screen? Ya, bentar Bu. Ya, saya bisa share screen. Oke. Hari ini seperti judul di seperti yang Bang Saifwan kasih layarnya, sudah judul firman Tuhan hari ini adalah kita akan membahas tentang Daniel. Sebelum saya bercerita membagikan firman Tuhan, saya mau Bapak Ibu berbicara satu kalimat, siapakah Daniel bagi Bapak Ibu? Silakan dibuka audionya, kalau bisa dibuka kameranya. Katakan satu kalimat, siapakah Daniel bagi Bapak Ibu? Oke, kamarnya gelap nggak apa-apa kok Bang, kamarnya gelap juga ya Bang ya. Terima kasih Bang. Jadi ya, saya nggak masalah sih mau kamarnya gelap. Apa-apa. Kalau yang saya penting ngajar giginya itu kelihatan. kalau saya ngajar malah kadang-kadang mereka anak-anak saya jalan-jalan tuh karena nyari sinyal di lapangan gitu sampai lihatnya pusing. Saya udah biasa kok lihat kamera gelap, kamera jalan-jalan udah biasa ya. Silakan.
Siapakah Daniel bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya pikir bukan orang Kristen yang baru kemarin jadi pernah membaca Daniel atau yang sekolah minggu pernah dengar cerita tentang Daniel. Siapakah Daniel bagi Bapak Ibu? Satu kalimat satu orang. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Ya, Daniel seorang yang tidak kompromi dengan dosa. Oke, sip. Terima kasih Bang Jordi. Saya nggak tahu ya manggilnya apa ya. Benar nggak? Jordi, masih muda, Jordi ya? masih muda, Jordi Ya. aja. Biar sopan kasih Bang aja ya, kayak Bang Sepon ya Bang ya. Iya, katanya coba dibuka lagi tadi apa chatnya. Makanya kalau ngechat saya bingung. Harus baca-baca ya. Apa katanya? Daniel seorang yang tidak kompromi dengan dosa. Oke, kalau bisa jangan dicat ya. Saya pengen dengar suaranya yang merdu ya. Oke. Siapa lagi? Siapakah Daniel menurut Bapak Ibu? Ayo. Seorang kepercayaan raja. Ya, kepercayaan raja ya, beberapa raja, bukan cuma satu raja. Seorang kepercayaan dari beberapa Ya, raja. raja. Ya, siapa lagi? Baru 2. Satu orang lagi. Siapakah Daniel menurut Bapak dan Ibu? Jangan bilang, aduh Daniel tuh ke tetangga saya, baik sekali, suka nganterin makanan. Enggak yang gitu ya. Saya punya sepupu namanya juga Daniel. Wah itu heboh. Enggak, bukan yang itu. Daniel yang di Alkitab, Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang Bapak Ibu sering baca, sering dengar. Mungkin dari Om Jimmy sama Tante Tera. Ini orang tua yang luar biasa ini pasti punya pengalaman belajar. Dibuka dulu Om, maaf Om, dibuka dulu Om. Siapa Daniel Om? Mengandalkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Wah hebat, betul ya. Sesuai dengan pengalaman Om sama Mantap. Tante ya. Daniel selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan ya. Saya akan share screen. Yang on cam tetap on cam ya. Jangan berhenti ya supaya saya nggak ngerasa sendirian ya di sini ya. Oke. Saya ini nggak biasa ngomong sendiri, jadi tolong temani saya ya. Kalau Paniko udah kalau pendeta udah biasa di depan sendiri ngomong, udah biasa. Kalau saya belum ya. Oke. Hari ini kita akan belajar Daniel dan kitabnya ya. Saya belajar kalau kita saya menghimbau Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu sebelum kita masuk baca Alkitabnya, kita pelajari dulu latar belakang Alkitab kitab itu apa sih gitu ya. Jadi jangan langsung kalau baca itu ke nabi-nabi kecil tuh bingung kenapa langsung mereka bercerita tentang nubuat, tidak ada cerita apa-apa di situ. Jadi kalau kita belajar Alkitab, mari kita belajar dulu latar belakang daripada kitab itu ya, Daniel. Kisah Daniel ini terjadinya setelah serangan pertama bangsa Babel ke Yerusalem. Jadi pada saat itu Tuhan sudah murka, sudah jengkel banget sama bangsa Israel yang dikasih tahu udah bandel terus, jangan menyembah berhala, tetap menyembah berhala, jangan kawin dengan orang-orang yang tidak seiman, tetap mereka lakukan. Akhirnya Tuhan murka dan mengambil bangsa Israel menjadi orang-orang buangan ke Yerusalem, ke Babel, ke bangsa Babel. Yang dia bawa itu bukan cuman enggak semua orang, tetapi dipilih orang-orang yang pintar, para kaum cendekiawan yang bisa dimanfaatkan di negara Babel. Ya, itu situasinya. Jadi Daniel ini hidupnya dari masa mudanya sampai dengan masa tuanya itu dihabiskan di Babel. Ya, dia lahir di Yerusalem, dia dibawa ke pembuangan ke Babel, tidak diceritakan dalam Alkitab orang tuanya di mana. Ya. Nah, kemudian tema besar daripada kitab Daniel ini, Daniel itu ada kawan-kawannya ya, kita tahu ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tema besar dari kitab Daniel ini adalah perjuangan Daniel dan kawan-kawan dalam mempertahankan iman mereka di tengah-tengah bangsa kafir. Ya, tidak mudah hidup Daniel pada waktu itu, jauh daripada orang tua. Seluruh orang Babel tidak ada satu orang pun yang mengenal Tuhan, mereka kafir, bahkan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Taurat yang Daniel anut pada saat itu. Dan jadi tema besar dari kitab Daniel ini adalah mempertahankan iman mereka di tengah bangsa kafir. Pasalnya terdiri dari 12 pasal, 1 sampai 6, pasal ke-6 itu bercerita tentang kehidupan Daniel dan kawan-kawannya.
7-12 itu tentang penglihatan pada akhir zaman nanti, ya. Yang akhirnya nanti diceritakan kembali di dalam Wahyu. Tempat kejadiannya semuanya terjadi di Babel. Khususnya di seputar kerajaan, karena Daniel adalah pegawai istana, pembesar. Daniel dan kawan-kawannya menjadi petinggi-petinggi di pejabat-pejabat di Babel. Luar biasa ya, orang buangan diperlakukan dengan istimewa karena mempunyai roh yang luar biasa. Raja melihat kepandaian Daniel dan kawan-kawan yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat apa yang dalam kehidupan Daniel sekarang. Daniel dan kawan-kawannya itu hidup di Babel itu tidak setahun 2 tahun Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa sejarah mengatakan bahwa bangsa Israel itu, Alkitab juga mengatakan ada di Babel itu sekitar 70 tahun. Jadi kalau dia pada masa remaja di situ umur 17 tahun, berarti sampai usia 77 tahun. 87 tahun, selama 70 tahun dia hidup di Babel. Selama 70 tahun itu dia mengalami masa-masa beberapa raja yang memiliki kebijaksanaan sendiri yang selalu melemahkan iman mereka. Ya, jadi pada masa Daniel dan kawan-kawan ada di situ itu raja yang memerintah di Babel itu berganti-ganti, enggak cuma satu raja. Dan setiap raja, karena itu adalah bangsa kafir, setiap raja selalu mempunyai kebijakan sendiri yang cenderung untuk melemahkan iman mereka, bahkan untuk menyangkal Tuhan. Itulah situasi kehidupan Daniel pada saat itu. Kita lihat yang pertama. Waktu pertama kali Daniel dan kawan-kawan datang ke Babel, raja yang memerintah pertama adalah Nebukadnezar. Kebijakan Nebukadnezar itu apa? Pertama, setiap petinggi-petingginya, pejabat negaranya wajib makan makanan raja. Karena dianggap makanan raja itu makanan yang sehat. Udah pasti makanan istana, nggak mungkin makannya petai jengkol ya Bapak Ibu ya. Pasti makanan yang bergizi, yang sehat, sayur, daging, protein, semuanya ada. Ya. Tetapi catatannya, makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa. Yang kedua, kebijakan Nebukadnezar adalah pada zaman itu Nebukadnezar seorang raja yang sangat tinggi hati. Dia membuat patung berbentuk badannya sendiri dan dia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan memerintahkan pada rakyatnya untuk sujud menyembah kepada patung raja. Itu kebijakannya. Sekarang kita lihat raja berikutnya yaitu Raja Belshazzar. Kita nggak ngelihat kebijakannya, tapi kehidupannya pasti juga mempengaruhi rakyatnya. Kehidupan Raja Belshazzar itu dia suka sekali pesta pora, dan kalau sudah pesta pora dia ambil perkakas-perkakas yang mereka jarah dari Yerusalem, perkakas-perkakas bait Allah yang sudah dikuduskan itu, yang terbuat dari emas dan perak. Dia memakai perkakas-perkakas itu untuk minum minuman yang memabukkan sambil memuja dewa emas dan perak. Itu kelakuan Raja Belshazzar. Yang ketiga adalah Raja Darius. Raja ini juga mempunyai kebijakan yang aneh juga. Karena dihasut oleh pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel, Raja mempunyai kebijakan apa? Setiap orang dalam waktu 1 bulan harus berdoa hanya kepada Raja. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, situasi Daniel dan kawan-kawan pada waktu itu. Bukan situasi yang menyenangkan, bukan situasi yang mendukung iman mereka. Tapi kita lihat slide berikutnya. Bagaimana Daniel dan kawan-kawan dapat bertahan dalam situasi seperti itu. Itu yang terpenting. Dalam situasi seberat apapun, pada masa seperti sekarang kita hadapi pandemi di mana kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul dengan bebas. Itu yang harus kita tahu, bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan terus bertahan dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel dapat bertahan dalam situasi seperti itu. Kita lihat, yang pertama, Daniel dan kawan-kawan memiliki komitmen yang teguh untuk taat firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Daniel 1 ayat 8.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kata kalimat ini yang saya suka. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tidak mencemarkan dirinya. Berketetapan kalau di dalam bahasa asing dikatakan begini, dia men-set pikirannya untuk selalu hidup dalam kekudusan. Ini enggak gampang Bapak Ibu ya, apalagi usia Daniel pada waktu itu sangat muda. Usia muda Bapak Ibu di sini usianya kayaknya udah rata-rata, walaupun ada Bang Sepuan, ada Bang Ponius, rata-rata 20 tahun ke atas ya, enggak ada yang 17 di sini ya. Yang 17 cuma saya ya, enggak ya. Enggak ada ya, enggak ada yang 17 ya. Semua udah 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas ya. Usia kita 17 itu kalau lihat makanan enak nggak bisa diem kan ya? Betul? Ya. Kalau lihat ada yang enak-enak, ada sate, ada babi hong, ada puyong hai, ada capcay, itu tuh nggak akan bisa berhenti. Ya, anak saya yang besar itu wah kalau makan tuh luar biasa. Setiap ada makanan enak itu udah langsung nomor 1. Kalau kita kumpul anak-anak, saya punya anak-anak pelayanan GH Ministry namanya. Kalau udah kumpul itu makan rebutan kayak nggak dikasih makan. Ya. Tapi Daniel bisa membatasi dirinya. Dia tahu bahwa makanan itu sudah tidak kudus. Dia bertekad untuk hidup kudus. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hanya sekedar makanan. Nggak gampang ya Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bagaimana Daniel dan kawan-kawan ini bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Dia taat dalam hal apa? Kita buka Daniel 3. Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrah, Mesah dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia demi aku, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kita lihat apa jawab mereka. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui raja-raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ya Bapak Ibu. Di sini dalam hal ini kawan-kawan daripada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego dihadapkan pada situasi yang sangat mengerikan. Kita ini tidak boleh ibadah, ancamannya cuma apa? Kalau kumpul-kumpul bisa kena COVID. COVID itu bisa menular kemana-mana. Nggak semua orang kan kena COVID itu dipanggil Tuhan, kalau memang belum waktunya bisa bertahan. Saya dengan suami tahun lalu kena COVID, kami bisa lolos dari maut, kami diberi kesempatan kehidupan yang kedua, walaupun kami berdua harus tinggal di rumah sakit. Tetapi untuk kali ini benar-benar hukuman maut itu dihadapkan kepada mereka. Kalau mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja, mereka langsung masuk saat itu juga dan benar mereka dimasukkan. Tetapi mereka berketetapan untuk tidak melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan Kitab Taurat mengatakan jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah kepada patung apapun yang menyerupai manusia atau apapun. Ya. Dan Sadrah, Mesah, Abednego mempertahankan iman mereka sampai titik darah penghabisan. Kita kalau takut sendiri aja udah mulai bingung ya, mau ke gereja atau enggak udah was-was. Minggu depan seharusnya saya ada pelayanan ke Subang, mau bawa anak-anak ke sana untuk praise and worship. 1 dilarang udah bubar, kita nggak bisa lagi. Karena 1 udah dilarang nggak bisa.
Kata orang tuanya, angka COVID sedang tinggi, tidak bisa untuk pergi pelayanan ke Subang. Ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ambil tetap ketetapan untuk tidak mentaati apa yang dikatakan raja. Kita lihat lagi berikutnya. Yang kedua, Daniel dan kawan-kawan memiliki komunitas yang kuat untuk saling menguatkan dan mendoakan. Bagaimana di tengah-tengah masa-masa sukar mereka dalam menghadapi raja-raja yang aneh-aneh dengan kebijakan yang aneh-aneh, Daniel dan kawan-kawan mempunyai komunitas yang kuat untuk saling mendoakan dan menguatkan. Kita lihat ayatnya di Daniel pasal 2. Saya harap kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu ada Alkitab di situ, ada catatan di situ ya, supaya kita lebih lagi memahami. Baca Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Daniel pasal 2 16 sampai 18. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Dan dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana lain di Babel. Jadi ceritanya pada saat itu raja ini bermimpi. Nah, ini masih cerita Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi. Ya, mimpinya tidak dia kasih tahu, tapi dia minta orang-orang di sekitar dia menceritakan mimpinya, satu, dan dua, mengartikan mimpinya. Itu satu permintaan yang mustahil. Raja bilang, kalau kamu nggak bisa menceritakan mimpi saya dan kamu tidak bisa mengartikan mimpi saya, kamu semua dilenyapkan. Daniel mendengar itu dan takut pasti. Ketika dia dihadapkan kepada raja, dia dimintakan untuk menceritakan mimpi dan mengetahui artinya apa yang Daniel lakukan. Dia datang kepada teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya berdoa bersama-sama. Ayo kita mohon belas kasihan Tuhan supaya apa yang diperintahkan raja ini tidak menjadi kenyataan. Kita bisa ditolong, diluputkan dari maut. Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa seperti ini diperlukan satu komunitas yang kuat untuk kita terus saling menguatkan, untuk kita terus saling mendoakan. Jangan apa bedanya Zoom dengan YouTube? Kalau YouTube Bapak Ibu sambil tiduran, sambil ngegoler, sambil ngopi. Kalau dengar YouTube itu sambil ngerajut, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau nge-Zoom, saya setiap Selasa itu dan hari Sabtu itu ada nge-Zoom dengan komunitas kami ya. Saya itu berusaha untuk duduk, saya punya ruangan khusus untuk duduk di dalam ibadah Zoom ini. Karena apa? Inilah saat saya untuk beribadah. Beda dengan YouTube. YouTube itu kita mendengar. Kalau misalnya nge-Zoom kita tutup layar, maaf aja sama aja kita ikut webinar. Saya suka ikut kalau kalau dalam masa pandemi ini kan kita tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi jarak ya, tidak dibatasi waktu. Kalau anak saya di sana saya sudah 2 tahun berturut-turut ini sejak pandemi. Saya ikut winter camp. Jadi anak saya ada di sana bergereja di BIC Melbourne. Setiap tahun itu bulan Juni ada winter camp. Dan karena masa pandemi biasanya mereka keluar kota, mereka nginep gitu ya. Karena masa pandemi jadi winter campnya diadakan di tempat dengan nge-Zoom. Saya ikut. Tapi saya nggak buka kamera karena saya tahu saya bukan anggota situ. Tetapi kalau saya adalah bagian daripada komunitas itu, saya akan duduk diam dan saya akan buka kamera saya. Apalagi kalau hari Sabtu itu saya punya komunitas. Jangan pikir komunitas saya ibu-ibu ya, saya bukan tipe ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK, enggak. Komunitas saya ini anak-anak remaja, mulai dari usia 14 tahun, anak saya yang kecil, sampai anak saya yang besar usia 22 tahun ini. Kami ini enggak banyak, jenjang usianya aja jauh. Hanya kalau dibuka layar kamera itu hanya 5. Jadi kami buka semua layar kamera setiap Sabtu, pokoknya dalam seminggu kami komitmen gini, 1 jam 1 minggu. Alkitab bilang 1 jam 1 hari, tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam 1 hari. Kami punya komitmen 1 jam 1 minggu kami kumpul. Untuk apa? Untuk membangun roh kami.
untuk membangun kami saling menguatkan, untuk membangun hati untuk melayani, membangun rasa cinta kepada jiwa-jiwa. Bisa aja kami mulai Agustus ini setelah vakum 2 tahun, setelah vakum 2020 Maret sampai dengan Agustus 2021 kami vakum, tidak ada ibadah anak-anak. 2021 kami memutuskan memetamorfosis yang tadinya Glorify Him Band, yang tadinya anak-anak ini hanya melayani khusus praise and worship. 2021 bulan Agustus kami memetamorfosis menjadi Glorify Him Ministry. Kami berkomitmen untuk membuka satu ibadah walaupun cuma sebulan sekali. Random ini ya, Agustus sampai Desember random yang itu. Akhirnya pada mulai masuk akhir Desember 2021 saya tetapkan gini, kita tuh visinya harus jelas bahwa kita hanya menarik remaja-remaja yang tidak ada kegiatan gerejanya karena masa peralihan. Seperti anak saya ini yang kecil, waktu pandemi itu dia 6 SD. Masuk ke SMP, masuknya sudah mulai ke teens ya, kalau di gereja itu kan mulai ke teens, dan dia tidak bisa beribadah, tidak komunikasi, tidak ada komunitas ibadah teensnya, dan itulah yang kita jangkau peralihan itu. Walaupun anak saya ada komsel ya gitu, komselnya semua layarnya hitam. Kalau saya lihat kalau dia lagi komsel, saya suka ngintip gitu ya, saya lihat layarnya hitam semua, nggak ada satupun yang nongol gitu ya, hitam semua. Dan itulah orang-orang seperti itulah, remaja-remaja itulah yang kami jangkau. Akhir Desember keponakannya suami saya bilang gini, saya tuh pengen lebih maju di dalam Tuhan, gimana ya caranya, dia bilang gini. Dia bilang seperti itu, sekarang saya lagi menggemu-gemu nih karena saya libur, tapi nanti kalau saya nggak libur ya gitu lagi kan, sibuk lagi dengan sekolahnya, apalagi orang tuanya sakit, ya sibuk lagi antar jemput orang tuanya. Dan akhirnya kami komitmen untuk setiap minggu, setiap Sabtu. Sabtu tidak bisa kita ganti, pokoknya dalam seminggu itu ada 7 kali 24 jam. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga 1 jam saja satu minggu untuk bersama-sama. Itu yang menguatkan. Ada perubahan banyak yang terjadi. Anak saya yang masih SMP, sekarang sudah masuk kelas 7 ya, kelas 2 SMP. Tadinya cuek dengan teman-temannya, setiap malam mulai bisa mendoakan teman-temannya. Keponakan saya lebih cuek lagi tuh, mulai bisa menangis untuk temannya yang hidupnya kacau balau. Kalau hari Sabtu dia berdoa untuk temannya, dia bisa tangisi teman-temannya yang hidupnya kacau. Itu bisa terjadi karena apa? Adanya komunitas yang kuat, komunitas untuk kita merasakan menjadi bagian daripada komunitas tersebut. Yang ketiga, bagaimana Daniel dan kawan-kawannya bisa bisa tetap kuat di dalam masa seperti itu. Daniel mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di ayat-ayatnya. Daniel pasal 6. Ayat 8 sampai 11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat dicabut menurut undang-undang orang Media dan Persia dan yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah itu. Ayat 11 lihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, Daniel tidak takut dengan yang namanya gua singa. Waktu raja bilang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Ayat 11 mengatakan demi didengarnya bahwa surat perintah itu, pergilah, masuklah ia ke dalam kamarnya. Ia tetap berdoa 3 kali sehari. Kita lihat, komitmen waktu Daniel dengan Tuhan tidak terganggu dengan ancaman. Tidak terganggu dengan kesibukannya. Seorang pejabat negara tidak mungkin tidak sibuk ya.
Kalau kemarin saya dengar Pak Luhut itu sampai tidak ada waktu untuk keluarganya. Kalau seorang pejabat negara itu berarti menyerahkan hidup mati dan hidupnya itu buat negara. Keponakan kami ada satu yang masuk tentara. Dia bilang sama mamahnya begini, mama itu nggak usah pusingkan saya, mau saya mati, mau apa, saya itu sudah milik negara. Waktunya itu sudah benar-benar menjadi milik negara. Tetapi Daniel tetap menjalin hubungannya kuat dengan Tuhan. Dia tidak pernah waktunya terganggu sedikit pun. Walaupun kesibukannya itu luar biasa. Waktunya dengan Tuhan dia dikatakan 3 kali sehari dia berlutut. Saya belum bisa 3 kali sehari. Saya cuma punya komitmen waktu pagi dengan sore, dengan malam. Yang siang-siang itu banyak gangguannya. Ya. Tetapi 3 kali sehari Daniel tetap. Dia tidak terganggu dengan ancaman, tidak terganggu dengan kesibukan, tidak terganggu dengan me time. Nah ini nih, me time ini yang harus kita garis bawahi. Orang-orang sekarang ini di masa-masa pandemi itu banyak sekali me time-nya. Me time itu waktu pribadi. Apa itu waktu tidur tadi? Waktu tidur, ya. Waktu main game kalau anak-anak, ya. Ini saya tuh tadinya tuh mau bahas yang lain, tapi nggak tahu kenapa saya Tuhan seperti suruh saya untuk bahas yang ini ya. Ini tuh sebetulnya kitab Danielnya sedang kita bahas setiap Sabtu. Saya dengan anak-anak ini sedang menggali kitab Daniel supaya kita tuh bisa menjadi seperti Daniel di akhir zaman. Ya. Jadi kalau hari Sabtu itu 50 menit kita berdoa, selebihnya kita 10 sampai 15 menit itu bahas apapun 1 bulan penuh gitu ya, dengan tema yang sama 1 bulan penuh. Baru bahas pelayanan gitu. Nah kita itu belajar untuk komitmen dengan tidak terganggu me time saya itu dengan hubungan saya dengan Tuhan. Me time saya itu apa? Waktu tidur, waktu main game, ya itu anak-anak kan remaja-remaja begitu. Waktu belajar, anak sekarang tuh waktu belajar itu bisa kalau boleh tuh saya sampai bilang seperti ini, yuk kita doa puasa minta tambahan waktu 2 jam sehari, kalau segala macam kurangnya nggak ada waktu tante baca Alkitab, nggak ada waktu tante berdoa, lupa disuruh hubungin temennya. Karena setiap anak punya domba-domba yang jemaat-jemaat yang harus dia layani, yang harus dihubungi via WA. Lupa tante, dalam seminggu tuh lupa. Karena apa? Kebanyakan belajar atau udah capek belajar terus tidur. Atau sekarang udah zamannya udah mulai anak-anak mulai agak bebas keluar, mulai hang out untuk main keluar. Atau kalau kita orang tua mulai dengan terganggu dengan sakit penyakit kita, dengan kelemahan tubuh kita. Jangan sampai semuanya itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saya pernah dengar di satu gereja besar di Jakarta ya, seminggu 2 kali kaum mudanya itu mengadakan doa pagi, 4:30 pagi, subuh 4:30, 1 jam. Wah itu Maya nggak bisa tuh ya, pas enak-enaknya tidur gitu kan, pas enak-enaknya selimutan. Tapi kaum muda ini luar biasa, mereka berdoa dari jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi, hanya berdoa. Itu waktu yang luar biasa. Saat-saat ini hubungan kita dengan Tuhan harus selalu kuat, karena itulah kekuatan kita. Nah, sekarang saya sampai kepada kesimpulan. Ya. Mengapa kita harus belajar seperti Daniel dan kawan-kawan pada masa-masa sulit ini? Ya. Ketika pemerintah mengatakan kita tidak boleh kumpul, terus oke, boleh kumpul, tapi hanya hari Minggu saja dengan jarak, dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Itu masa-masa sulit, betul Bapak Ibu ya? Dalam masa-masa ekonomi tergoncang, kerohanian tergoncang. Awal-awal pandemi, saya merasakan ada sesuatu yang menghimpit juga ya di dalam roh saya. Saya yang biasanya begitu ada yang sakit itu mau di rumah sakit manapun, mau di rumah sakit elit sampai rumah sakit kumuh sekalipun, mau di ruangan VIP sampai di ruangan isolasi, ada tuh di Immanuel itu ruangan isolasi di dalam sal, masuk lagi ke dalam paling pojok dan kecil gitu ya. Saya itu nggak takut,
Tapi pada masa-masa pandemi seperti ini, saya dengar orang sakit, saya hanya bisa diam, paling berdoa lewat WhatsApp atau menguatkan gitu. Itu masa-masa yang membuat roh kita menjadi tertekan. Tapi kita tidak boleh ini, karena apa? Dalam masa-masa seperti ini, Roma 12 ayat 11 selalu berkata apa? Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Kita baca saja ya ayat ini supaya tidak salah. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini nggak bisa dengan cara lain kecuali dengan cara yang tiga tadi. Kita tetap hidup komitmen dalam kekudusan, kita tetap hidup dalam komunitas yang kuat untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan ketiga, kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang kuat, intimasi dengan kuat yang Tuhan dengan luar biasa. Waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan itu jangan digantikan dengan yang lain. Supaya apa? Roh kita ini nggak bisa selalu menyala-nyala dalam seperti itu. Saya sadari itu. Kadang-kadang ada situasi yang membuat kita menekan sampai kita tidak bisa bangkit lagi. Kan Pak Niko selalu bercerita dalam masa-masa sulit, dalam ketika penyakit itu mulai menekan, itu tuh membuat roh kita melemah. Tapi ingat selalu ayat ini mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Menyala-nyalalah terus di dalam Tuhan, tetap menyelani Tuhan, tetap punya visi-visi yang besar. Jangan visinya jadi padam hanya karena pandemi. Makanya ketika pandemi, ketika pemerintah bilang kita tidak bisa dulu kumpul. Kita mengingat karena house-nya dengan gereja yang sebesar itu kita tidak bisa kumpul. Jangan menjadi padam. Ya, gunakan waktu Zoom ini sebagai satu kesempatan emas untuk kita membangkitkan iman kita, untuk kita menghidupkan roh kita. Jangan sampai kita menjadi sudahlah gitu, sama aja lah ngelihat YouTube juga sambil santai gitu di rumah, sambil ngopi, sambil makan kacang kuaci juga bisa lah lihat YouTube gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetap terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap punya sesuatu. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan untuk jiwa-jiwa? Karena amanat agung itu tidak dipengaruhi dengan sikon. Bapak Ibu tahu ya amanat agung ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, muridkan mereka, ajarkan mereka firman Allah. Amanat agung itu tidak tergantung karena ada pandemi, amanat agungnya boleh dulu ditunda nanti nunggu pandemi selesai. No. Amanat agung itu tetap berlaku pada masa sekarang. Mari bangkitkan roh kita untuk tetap mencari jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita harus belajar seperti Daniel? Supaya kita tidak suam-suam kuku. Kita baca ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak mau orang suam-suamku. Ya, kan nggak ke gereja juga saya masih tetap kok ikutan dengar firman ya. Nggak ke gereja juga saya ikutan YouTube, walaupun ikutan Zoom begini dengan house gitu ya. Tapi nggak sadar kita itu makin lama makin turun. Ya. Jadi komitmen untuk hidup kudus, komitmen untuk bersekutu dalam komunitas yang kuat, komitmen untuk selalu mempunyai waktu dengan Tuhan itu harus ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan dan supaya kita tidak suam-suam kuku. Mari Bapak Ibu, kita akan renungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagi pujian tadi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak tergantung, tidak situasi apapun. Situasi lemah, situasi yang melemahkan, situasi yang menekan, tetap hidup ini adalah penyembahan yang harus dipakai, yang harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu, kalau kita tahu hidup kita berharga di mata Tuhan, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Kita tidak akan buang-buang waktu kita dengan hal-hal yang percuma. Kalau kita masih punya kesempatan untuk beribadah, kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih Tuhan pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pemenang bagi banyak jiwa, kita akan mau pakai hidup kita dengan sungguh-sungguh. Mari nyanyikan lagu ini sebagai satu doa di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Mari angkat tanganmu, katakan, ku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, yes Lord. Segenap hidupku mari angkat tanganmu yang mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Yes Lord. Yes Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau. Dalam penyembahan, haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hai, serahkan kepada hambanya. Saya serahkan kepada Nicole. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak, terima kasih. Kami satukan hati kami pada pagi hari ini, seberapapun kami yang hadir. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar menyimpan firman ini dalam-dalam di hati kami. Bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami tahu, tapi kami ingin Tuhan kebenaran firman ini khususnya tentang hidup Daniel boleh terjadi dalam kehidupan kami juga di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daniel, itu juga yang Tuhan mau di akhir zaman ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebabnya hari ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Setiap kami yang hadir, mari katakan, Tuhan, aku mau persembahkan hidup kami, Tuhan. Aku mau, Tuhan, sekalipun masa semakin sukar, tapi kami jadi orang yang terus menyala-nyala seperti Daniel. Kami bukan orang yang suam, bahkan kami terus menjadi terang, menjadi kesaksian, mendemonstrasikan Kristus di tengah dunia yang sedang gelap ini, Tuhan. Kami mau belajar terus hidup dalam kekudusan. Kami mau belajar terus, Tuhan, hidup dalam komunitas yang saling menguatkan, saling meneguhkan.
karena itu yang membuat kami bisa terus menjalani hidup di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami mau terus punya keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini ya Bapa. Biarlah kami sepanjang minggu ini memiliki rohnya Daniel Tuhan, yang terus berkobar. Kalau ada yang hari ini sedang suam, hari ini sedang patah semangat, frustasi, kecewa, di dalam nama Yesus, biar roh kekuatan yang dari Tuhan dilimpahkan melalui kebenaran firman ini Tuhan. Berkat buat setiap kami. Demikian juga kami yang hadir hari ini, kami berdoa supaya siapapun yang hadir, yang sedang sakit, yang sedang punya pergumulan, baik keluarga, keuangan, atau apapun, mereka tetap tidak patah semangat, kuat, bahkan terus membangun keintiman dengan Tuhan untuk melihat Tuhan bekerja, mendatangkan mujizat dan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan siang hari ini. Semua yang diberkati boleh berkata, amin. Amin.